Malam. Oke, apa kabar Mas? Sehat. Oke, sehat. Oke, makasih Mas Fadli. Nah, sebelum kita memulai acara ya, saya baca ataupun saya jelaskan dulu nih gambaran acara diskusi kita pada malam hari ini. Nah, pertama nantinya kita bakal mendengarkan materi dari pembicara satu selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan pembicara 2 selama 30 menit. Dan setelah kedua pembicara ini selesai menyampaikan materi, maka siap itu kita bakal membuka sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Nah, biar nggak lama-lama nih, langsung saja kita persilahkan kepada pembicara pertama, Mas Rifki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Muhammad Imam Humani. Sebelumnya, apakah suara saya terakses? Sudah terakses, Mas. Oh ya, udah jelas ya? Jelas. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga keadaannya baik-baik ya, dan semoga tetap selalu sehat. Jangan lupa kalau keluar dijaga prokesnya yang penting. Oke. Tadi udah diperkenalkan ya, tapi saya perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anwardi dari Pendidikan Luar Biasa angkatan 2019. Dan itu ya jurusan saya. Di malam hari ini kita akan membahas mengenai apakah UNY ramah disabilitas atau tidak ya. Saya akan memberi diskusi saya dengan disabilitas dan kebutuhannya akses. Yang pertama, kita akan bahas siapa sih itu disabilitas. Disabilitas secara umum adalah seseorang atau individu yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama yang dapat menghambat berpartisipasi dalam lingkup sosial masyarakat. Itu disabilitas secara umum ya. Mungkin teman-teman di sini lebih populer dengan istilah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tuna yang lain. Nah, penyebutan tuna ini sebenarnya udah tidak terpakai ya, tapi karena mungkin teman-teman udah terbiasa dengan itu, makanya lebih terkenal dengan tuna, karena di tahun 80-90 ini sebenarnya pakainya ya istilah penyebutan tuna, dan 2000 sampai sekarang lah, 2000-an sampai sekarang itu menggunakan istilah disabilitas. Mungkin teman-teman kalau di artikel atau di jurnal atau gimana lebih terkenal dengan istilah penyandang disabilitas. Itu yang mencakup disabilitas itu ada 9 ya. Ada 9 golongan. Disabilitas netra, tuli, intelektual, daksa, dan lain-lain. Berjumlah 9 ya. Terus pada tahun 2007-2008 komunitas Jogja itu membuat istilah yang lebih manusiawi dengan sebutan difabel atau akronim dari differently ability, kemampuan berbeda. Seseorang dengan kemampuan berbeda. Ini maksudnya apa sih, kok kemampuan berbeda? Kok jadi lebih manusiawi? Nah, kenapa lebih manusiawi? Karena kemampuan berbeda dalam artian misalnya disabilitas netra. Mereka tidak bisa melihat nih. Nah,
melihatnya dengan telinga, dengan pendengaran, dengan dibantu oleh teknologi. Terus disabilitas tuli misalnya tidak bisa mendengar. Nah, mereka mendengar menggunakan visual yang dibantu dengan teknologi. Misalnya ya, bahasa isyarat, komunikasi dia tidak bisa mendengar, maka ada bahasa isyarat. Nah, itu kan menggunakan visual. Nah, dia bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat tersebut. Lalu apakah mereka ini layak sih untuk berpendidikan atau berilmu setinggi-tingginya? Tentu saja sangat layak ya, karena difabel ini juga manusia pada umumnya. Jadi lebih manusiawi penyebutan difabel karena ya salah satunya kemampuan berbeda ini kan, kayak misalnya warna, teman-teman tahu warna kuning, putih. Nah, pun demikian dengan manusia. Manusia ada yang non disabilitas, ada yang disabilitas, nah ada yang netra, tuli, intelektual. Nah, itu kan beragam jenis manusia yang diciptakan oleh sang penciptanya. Jadi tentunya berhak ya yang namanya mendapatkan pendidikan yang layak. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 ya, yang pada intinya berbunyi setiap warga Indonesia berhak menempuh pendidikan yang layak atau yang mutu. Nah, berarti kan di sini mereka juga membutuhkan pendidikan yang layak atau yang mutu. Jadi tidak hanya di pendidikan khusus saja. Terus salah satu dari instansi pendidikan adalah universitas. Nah, di Jogja itu baik universitas swasta maupun universitas negeri itu sudah menerima disabilitas. Salah satunya di kampus kita tercinta di Universitas Negeri Yogyakarta sudah menerima mahasiswa dengan difabel. Nah, tapi apakah masih terdapat diskriminasi di dalam situ? Nah, kita menelisik dulu ya. Jadi zaman dulu emang Universitas Negeri Yogyakarta ini sudah menerima disabilitas sejak tahun 60 ya. Disampaikan juga oleh salah satu dosen PLB UNY pada tahun 60 itu sudah menerima mahasiswa dengan difabel. Namun pada tahun 60 sampai sekitar 90-an ya, teman-teman difabel ini hanya bisa masuk di jurusan PLB. Misalnya ada yang mendaftar di kalau sekarang namanya SBM ya. Kalau dulu saya lupa namanya apa itu. Nah, ketika mendaftar dia memilih HI misalnya, HI di UGM. Nah, itu diarahkannya nanti ke PLB. Hal ini pernah terjadi kasus pada tahun 96 atau 97. Nah, itu mahasiswa dengan difabel netra waktu itu mendaftar di jurusan HI, dan pilihan keduanya saya lupa ya apa. Dia pilihan pertama HI, namun dia keterimanya di PLB. Padahal tidak ada pilihan beliau yang mendedikasikan PLB, tapi kenapa keterimanya di PLB? Nah, ini bentuk diskriminasi yang menurut saya apa ya, kayak merusak suatu keinginan atau suatu cita-cita. Cita-citanya nggak pengen ke PLB, tapi maksudnya harus ke PLB. Lalu pada tahun 2000-an sampai 2014 itu UNY sudah sedikit membuka ya, sedikit membuka di jurusan-jurusan non PLB, walaupun di sana masih condong ke PLB. Nah, pada 2014 sampai sekarang itu hampir semuanya prodi sudah menerima
dengan difabel. Namun apakah masih terdapat diskriminasi di dalam situ? Nah, jawabannya masih ada. Nah, kenapa masih ada? Nah, ada salah satu, ya bukan salah satu ya, ada beberapa dan agak banyak juga ya program studi yang masih membutuhkan surat non buta warna. Hal ini apa ya, kayak mendiskriminasi difabel netra. Mereka yang buta warna tidak bisa mendaftar di jurusan itu. Padahal ya memang kalau kita pikir secara logika, kita pikir secara logis itu, wah difabel netra nih tidak bisa melihat, yang nggak boleh dong masuk ke jurusan yang di situ membutuhkan buta warna gitu. Kalau kita berpikir secara logis, secara apa ya, nalar, emang seperti itu ya. Terus kalau kita berpandangan bahwa disabilitas itu adalah seseorang dengan keterbatasan, atau masih berpandangan kata tuna, rusak atau kekurangan atau kurang ya. Nah, itu bisa ya masuk di situ. Tapi kita kan menggunakan istilah difabel, seseorang dengan kemampuan yang berbeda. Nah, di sini kan tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak bisa melihat, misalnya mau masuk ke seni lukis atau seni tari, itu kan menggunakan warna, menggunakan gerakan, dan itu kan visual. Nah, kalau kita berpandangannya menggunakan sistem difabel, itu kan seseorang dengan kemampuan berbeda ya. Nah, di situ kan berarti tidak menutup kemungkinan mereka dapat melukis, dapat menari, dapat masuk di jurusan yang harus menggunakan non buta warna tersebut dengan caranya mereka. Jadi mereka bisa melukis, bisa menari dengan caranya yang kita tidak akan sadari. Kalau berpikiran secara logika kan ya itu ya tadi ya. Iya nih tidak bisa karena nggak bisa melihat. Tapi kan kita berpandangannya dengan ragam manusia. Dia bukan seorang yang punya kekurangan atau apa, tapi kita melihatnya dari sisi difabel. Di situ kan ragam manusia yang berbeda-beda. Jadi mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya selayaknya orang umum, tapi dengan caranya mereka. Jadi masih terdapat diskriminasi di sini ya, di difabel netra ini yang mau mendaftar di prodi yang di situ harus mewajibkan non buta warna. Tuh. Karena ya kalau diskriminasi masih ada, kan jadi tidak etis juga ya. Seseorang mau masuk hanya tidak bisa, bukan karena kemampuannya yang tidak bisa, tapi keterbatasan yang itu kayak jadi meruntuhkan mentalnya. Bidangnya yang disuka seni, tapi di situ harus membutuhkan surat yang non buta warna. Jadi ya situ masih ada diskriminasi di dalam universitas kita. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke layanan dan sarana prasarana yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk layanan disabilitas, jadi pada tahun 2017 UNY atau lebih tepatnya pada prodi pendidikan luar biasa itu mendirikan unit layanan disabilitas yang dinamakan Sahabat Disabilitas pada tahun 2017. Pendirinya adalah mahasiswa PLB tahun 2012 dan 2014. Relawannya hanya mahasiswa PLB ya. Jadi kayak bukan khusus, tapi karena mungkin kurangnya sosialisasi, jadi lebih kepada mahasiswa PLB. Awal mulanya mereka berjalan ya selayaknya organisasi gitu. Jadi berjalan dengan kegiatannya, berjalan dengan semestinya gitu loh. Namun seiring berjalannya waktu, karena relawannya hanya terbatas pada mahasiswa PLB dan mereka
banyak yang lulus lah KKN, terus ya lain-lain lah. Akhirnya pada tahun 2019 itu mulai terkikis. Jadi tinggal serpihan-serpihannya lah kalau bisa dibilang. Tinggal serpihan-serpihannya. Nah, di tahun 2019 pada bulan November, Oktober kalau nggak November, itu menyelenggarakan kegiatan kehidupan mahasiswa difabel di UNY. Jadi nanti kehidupannya gimana, aksesnya, lingkungannya seperti apa, itu difoto. Terus nanti diserahkan ke unit layanan tersebut untuk diproses menjadi, kalau yang belum akses segera diakseskan gitu. Nah, namun hal itu kurang ditindaklanjuti. Jadi setelah mahasiswa difabel memfoto aktivitasnya atau lingkungannya, itu belum ada tindak lanjut secara jelas ya. Bahkan malah unit layanan tersebut hilang, kayak tidak ada perjalanannya lagi. Jadi sekarang kalau misal ditanya apakah UNY itu memiliki unit layanan difabel gitu, mesti pada nggak tahu mahasiswa baik yang PLB maupun non PLB. Terus fasilitas yang diberikan di UNY untuk anak difabel itu apa saja sih? Ya, fasilitas yang pertama itu adanya guiding block pada rektorat. Di rektorat itu ada guiding block. Terus di PLB itu ada voice to text. Kemarin sedang mengembangkan voice to text, yaitu suara yang bisa diterjemahkan kepada teks. Jadi nanti teman-teman tuli dapat mengakses dengan nyaman ya. Namun itu pun kurang maksimal ya, karena ya namanya teknologi dan masih memiliki pengembangan lagi. Terus di fakultas tertentu itu sudah menggunakan lift. Nah, lift ini memudahkan difabel daksa untuk naik ke atas atau untuk berorientasi ke lantai atas, karena kan kelas ada juga yang di lantai atas untuk berorientasi di situ. Terus fasilitas komputer bicara sudah terdapat di Universitas Negeri Yogyakarta, juga di GILIP ya. Di GILIP sudah ada, buku braille juga tentunya sudah ada. Terus di lab PLB juga terdapat fasilitas untuk berkonsultasi mengenai difabel. Jadi anak disabilitas itu bisa berkonsultasi di situ ya, kebutuhannya apa, terus apa yang dikeluhkan. Terus selanjutnya, apakah hal-hal demikian sudah aksesibel atau sudah menyukupi kebutuhan disabilitas atau belum nih? Terus adapun fasilitas lainnya yang dipunya UNY apakah sudah aksesibel atau belum terhadap penyandang disabilitas, seorang difabel. Overall udah lumayan akses ya. Jadi bisa dibilang ya, kalau misal kita parameter itu aksesnya mungkin setengah lah, 50-50. Karena walaupun di sana sudah tersedia guiding block atau alat jalan buat difabel netra untuk petunjuk, sebagai petunjuk dasar ya untuk berjalan biar bisa lurus dan tidak menabrak. Nah, namun di situ direktorat masih terdapat tong sampah atau barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi hal demikian kurang aksesibel karena di sekitarnya ada sesuatu gitu. Jadi harusnya
kalau misal biar bisa aksesibel terhadap difabel netra beneran, itu barang-barang yang di sekitar guiding block dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Terus harus ditaruh di mana? Ya ditaruh di mana, asalkan tidak di situ. Karena itu kan sebagai petunjuk, sebagai istilahnya peta lah. Nah, peta di sini kalau ada penghalangnya kan jadi kurang bagus. Mau jalan lurus, tapi di sampingnya ada sampah misalnya. Nah, itu kan pastinya nabrak ya. Nah, di situ kurang aksesnya di situ. Dan itu hal yang di sampingnya terkadang tidak bisa digeser dengan tangan biasa kayak udah tertanam di situ. Jadi kan harus digeser melalui alat dan sebagainya, dihancurin dan apa gitu lah. Itu. Terus layanan umumnya, misalnya di tempat ibadah di UNY ada Masjid Al Mujahidin. Di situ juga belum aksesibel karena jalannya yang tidak rata. Bagi difabel netra, difabel tuli itu tidak masalah ya, tidak rata itu. Tapi kan kita melihat dari sisi difabel yang lainnya juga, difabel daksa yang menggunakan kursi roda. Di situ kan jadi kurang aksesibel karena tidak rata. Terus mengambil tempat wudhu, mau ke tempat wudhu juga kurang aksesibel karena tidak ada bidang miring atau minim bidang miring yang tidak bisa untuk mengarahkan kursi roda itu untuk menuju ke tempat wudhu tersebut. Terus mau menuju ke masjidnya atau tempat sholatnya juga kurang aksesibel karena minim bidang miring yang bisa menaikkan kursi roda. Kan tidak mungkin ya kursi roda dibawa-bawa sendiri oleh difabel daksanya. Iya kalau ada yang dampingi. Kalau pas tidak, kan tidak setiap waktu ada pendampingnya. Terus misalnya juga perpus pusat nih, perpus pusatnya UNY. Nah di situ tidak ada petunjuk denahnya. Misalnya mau nyari buku ini dari luar itu harusnya dikasih petunjuk karena buat teman-teman difabel daksa itu dia bisa langsung misalnya mau ambil buku ini, oh ya udah langsung ke situ gitu, nggak usah harus ke kanan dulu baru ke kiri karena kalau menggunakan seperti itu karena mereka mobilitasnya menggunakan kursi roda sangat susah untuk menggerakkan kursi roda dengan kondisi perpus yang jalannya tidak terlalu lebar ya. Mungkin cuma pas buat berapa orang ya. Mungkin tiga atau dua orang berjajar karena ada meja dan sebagainya ya. Nah, di situ belum ada denahnya untuk masuk mencari buku apa gitu. Dan tidak ada akses buku braille untuk difabel netra membaca. Atau ya misalnya nggak dengan buku braille, dengan buku yang berbentuk audio. Karena kan tidak semua difabel netra itu nyaman dengan braille juga kan, ada yang nyaman dengan audio. Nah, setidaknya di kasih buku antara braille atau berbentuk audio gitu. Terus misalnya lagi fakultas nih. Walaupun beberapa fakultas itu sudah menggunakan lift ya. Seperti FIP sama FBS. Namun fakultas lainnya belum menggunakan lift. Karena ya kan lucu juga ya kalau misalnya difabel daksa itu mau ikut kelas terus di kelas atas. Nah, dia nggak masuk karena nggak bisa mengaksesnya karena nggak ada yang mendampingi naik. Kan nggak asik juga itu. Kalau bolosnya emang karena bolos ya itu nggak apa-apa. Kalau
bolosnya karena nggak bisa ngakses kan itu nggak enak. Terus mungkin ada yang bilang nih misal, ya kan bisa ditaruh di kelas bawah gitu. Nah, iya bisa ditaruh di kelas bawah. Tapi kan perpus ada juga yang di atas. Nah, untuk mengakses buku otomatis harus ke atas. Kalau dipindahkan ke bawah semua, jadi tidak mungkin kan. Karena ya di bawah ruangannya terbatas. Jadi akses untuk selain ke kelas atau akses untuk nyari buku yang di fakultas itu kan ada yang perpusnya di atas juga. Nah, jadi harus menggunakan lift atau minimal bidang miring. Nah, di situ masih kurang ya. Terus kamar mandi. Nah, kamar mandi di eh, fakultas itu kurang ya. Maksudnya kurang bisa terakses dengan difabel daksa yang menggunakan kursi roda. Jadi kalau kamar mandi yang aksesibel dengan difabel itu kan pintunya, bukaan pintunya itu luas. Terus ada pegangan tangannya di setelah pintu atau di mendekati WC atau mendekati baknya itu. Nah, di FIP atau di fakultas lain itu jarang yang menggunakan demikian. Adanya di GOR. Di GOR UNY itu kamar mandinya udah aksesibel dengan difabel. Udah menggunakan yang pintu besar, terus ada pegangan tangan. Nah, itu sangat membantu teman-teman difabel daksa dalam mengakses. Terus jika kita masuk ke kegiatan pembelajarannya, nah di kegiatan pembelajaran di jurusan PLB overall udah menurut saya udah mungkin 80-90% aksesibel ya, karena dosennya sudah mengerti, terus lingkungannya udah mendukung ya, karena apa namanya, kan emang masyarakat di situ nantinya berkecimpung di dunia disabilitas, jadi mau nggak mau ya harus mendampingi juga kan. Terus dalam sisi apa ya, misalnya prosesi pembelajarannya, kalau di PLB kan udah sekitar 90, 80, 90. Nah, di jurusan lain bagaimana? Nah, itu kurang ya, kurang aksesibel karena eh, menurut saya itu banyak dosen yang belum, entah belum atau emang tidak mau, saya nggak tahu. Nah, itu mengerti disabilitas, bagaimana cara mengajarnya, terus bagaimana dia memperlakukan disabilitas tersebut, belum memahami ya. Harusnya kan ya sebagai pendidik diharapkan mampu memahami mahasiswanya yang seperti apapun ya, dengan keadaan bagaimanapun. Terus gimana alat atau media pendukungnya. Nah, karena di UNY itu minim, bukan minimal, nggak ada layanan disabilitasnya, itu sangat 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 kurang media pembelajarannya, apalagi sekarang kan masa pandemi ya, di mana pembelajaran harus terfokus pada pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, di situ berkesulitan mereka yang difabel intelektual untuk mengakses materi, mengakses teknologi, sedikit kesusahan karena uh, belum apa ya, dosen belum mengetahui sepenuhnya harus pembelajaran seperti apa. Misalnya difabel tuli nih, nah dia pembelajaran di Zoom. Nah, kalau dosen yang di non PLB itu kan belum mengetahui bahasa isyarat dan belum menggunakan voice to text juga ya.
Nah, itu kesusahan mereka dalam mengakses materi yang diterangkan. Kan kalau misalnya sekarang nih, ini ada JPI-nya. Nah, teman-teman difabel tuli bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh materi entah oleh dosen. Nah, karena ada yang mentranslate. Nah, kalau di eh, jurusan yang non PLB itu belum ada, bahkan di PLB juga tidak semuanya. Nah, terus eh, misalnya buat difabel intelektual nih, mereka agak susah mengaksesnya karena mereka difabel kan harusnya menggunakan media yang cocok buat mereka. Nah, kebetulan di UNY ini ada mahasiswa difabel intelektual di jurusan olahraga. Ada 2 atau 3 ya. Kalau nggak salah 3 di kepelatihan olahraga sama PGSD Penjas apa ya. Nah, di situ mereka biasanya itu mengaksesnya dengan eh, karena kebetulan ringan ya, jadi bisa masih menggunakan HP dan perangkat-perangkat itu masih bisa. Namun kita kan kadang ya itu kan ringan ya. Gimana kalau pas mendapatkan hal yang berat? Jadi lebih diutamakan dosen yang memahami difabel tersebut karena ya pembelajaran jarak jauh juga kan itu menjadi isu yang ini sih isu yang hangat untuk kita diskusikan juga terus kita pecahkan permasalahan-permasalahan di situ ya karena udah difabel harus pembelajaran online difabel daksa pula apa intelektual pula kan susah ya kalau difabel netra tuli terus daksa mungkin tidak begitu masalah dengan adanya pembelajaran online terus apa apakah harus ini nih misalnya apakah harus ada sih layanan difabel lagi atau unit layanan disabilitas kembali untuk di UNY ini karena sudah menerima beberapa mahasiswa difabel. Kalau menurut saya itu perlu ya. Jadi jika kita melihat di Univ ramah disabilitas UIN ya, UIN Sunan Kalijaga ya, universitas sebelah. Di sana namanya PLD, Pusat Layanan Disabilitas. Nah, di situ per disabilitas mempunyai relawan khusus. Jadi, misal si A, nanti pendampingnya si A. Terus si B, pendampingnya ada sendiri si B. Nah, itu fungsinya untuk membuat surat rekomendasian ke dosen. Ini loh, di prodi ini ada mahasiswa bapak atau mahasiswa ibu yang penyandang disabilitas. Jadi dosennya udah tahu eh, bahwa di situ ada. Terus juga bisa menjadi translator dalam pembelajarannya. Jadi relawan tersebut juga bisa apa ya ngikutin pembelajaran perkuliahannya dengan dipandu oleh relawan tersebut dengan bahasa isyarat yang difabel tuli atau misal difabel netranya kalau dosen menerangkan di PowerPoint di layar itu bisa membacakan tapi kalau difabel netra lebih terfokus pada temannya sih kalau difabel tuli memang karena temannya juga tidak banyak yang bisa jadi lebih mengandalkan relawan kalau di univ sebelah ya di UIN Sunan Kalijaga dan di sana ada kepelatihannya juga untuk relawan ada pelatihan bahasa isyarat ada pelatihan braille dan semacamnya ya yang dibutuhkan di relawan tersebut dan dikelola oleh mahasiswa-mahasiswa juga dosen hanya sebagai ketua atau sebagai penghubung untuk rekomendasian ke
atasan misalnya. Nah, UNY perlu menerapkan hal tersebut karena biar kebutuhan difabel itu dapat terpenuhi ya, atau dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan terfasilitasi dalam mereka menempuh pendidikan yang baik di luar ataupun di dalam proses pembelajaran. Jadi tidak ada yang ragu lah untuk mereka menuntut ilmu. Kan udah masuk di universitas, udah keterima di jurusan yang diinginkan, tapi karena layanannya tidak ada, jadi terhambat. Itu kayak ya kasihan lah, terhambatnya bukan karena mereka tidak minat atau apa, tapi karena layanan yang kurang memadai. Dan fasilitas-fasilitas fisik yang tadi saya sebutkan harusnya bisa untuk UNY terapkan, mengingat UNY adalah salah satu kampus yang dari segi pendidikan itu peringkat 1 ya di Indonesia, ya saingannya dengan UPI gitu. Tapi harusnya sekelas UNY bisa mewujudkan hal-hal demikian, karena mengingat ketika pembangunan itu harus melihat juga dari sisi difabel. Ini akses nggak buat kamar mandi, misalnya, buat guiding block. Dalam buat guiding block pun harus bisa akses dengan low vision. Low vision adalah seseorang dengan minim penglihatan atau kurang penglihatannya. Jadi kalau misal orang pada umumnya bisa melihat jarak 10 meter, nah low vision ada yang 2 meter, 4 meter, 6 meter, nah, dia tidak maksimal. Nah, harus memperhatikan antara warna guiding block dengan warna jalan. Misalnya jalannya warna putih, aspalnya. Nah, guiding blocknya harus warna hijau atau hitam, biar kontras. Karena teman-teman low vision ini kan kurang dalam penglihatannya. Jadi agar dia bisa melihat jalan atau melihat guiding blocknya itu dengan jelas. Terus kita kembali ke layanannya. Jadi layanan disabilitas ini atau unit layanan disabilitas yang di UNY dulu pernah berdiri sahabat disabilitas itu perlu didirikan dengan mensosialisasikan keberadaannya ya. Karena teman-teman mahasiswa UNY berinisiatif mendirikan nih. Jadi sebaiknya itu disosialisasikan. Ini loh kita ada unit layanan disabilitas, atau bahkan kalau di kampus sebelah juga di Universitas Gadjah Mada atau UGM itu ada yang namanya UKM Peduli Difabel. Nah, di sana yang masuk di dalam UKM tersebut bukan hanya teman-teman difabel, melainkan rata-rata itu teman-teman non disabilitas, karena di situ bukan membahas perkuliahan, juga membahas entah penelitian, entah isu-isu yang tersedia di situ. Jadi itu bisa jadi kita adopsi ke dalam Universitas Negeri Yogyakarta, karena untuk terciptanya universitas yang ramah lingkungan, ramah disabilitas. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada lebihnya, ada kurangnya, pastinya ada. Saya mohon maaf. Cukup sekian. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki. Sangat menarik ya apa yang disampaikan
Mas Rifki terkait dengan fenomena disabilitas yang terjadi saat ini baik di UNY maupun di luar UNY. Mungkin ada beberapa hal poin penting yang ingin saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Mas Rifki tadi. Yang pertama, penggunaan kata tuna itu udah nggak zaman lagi ya sekarang. Sekarang dari teman-teman disabilitas sendiri bilangnya itu disabilitas ataupun difabel kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Mas Rifki juga, ternyata masih ada nih diskriminasi ketika masuk kampus bagi mahasiswa disabilitas. Contohnya ketika tadi ada yang minatnya di bidang seni, pengen masuk ke jurusan seni, tetapi disyaratkan tidak buta warna gitu. Nah, itu kan menjadi penghambat bagi mahasiswa disabilitas untuk bergelut di bidang yang dia sukai kayak gitu. Kemudian selanjutnya dulu tahun 2017 itu juga sudah terbentuk ya komunitas disabilitas di UNY, namanya itu Sahabat Disabilitas. Dan komunitas ini diprakarsai oleh mahasiswa tahun 2000 berapa ya tadi, tahun 2012 gitu. Tapi seiring berjalan waktu sudah mulai pudar gitu. Nah, pembahasannya juga sangat menarik karena saya pernah melihat ada sebuah komunitas juga di UPI. Mereka membuat komunitas disabilitas juga, dan saya pantau melalui Instagram sampai sekarang itu masih aktif dan terus mengalami penyebaran informasi-informasi disabilitas. Kemudian terkait dengan fasilitas yang ada di UNY, sebenarnya sudah ada beberapa fasilitas untuk mahasiswa disabilitas, cuman belum memadai, belum terlalu aksesibel. Dan yang terakhir itu kebanyakan dari dosen-dosen non PLB ya, itu banyak yang tidak menguasai tentang pendidikan inklusif, Pak. Sehingga ketika dalam proses perkuliahan ada mahasiswa disabilitas itu kurang bisa menerima pembelajaran yang diberikan. Mungkin itulah poin-poin penting yang dapat saya sampaikan dari Mas Rizky tadi. Sangat menarik untuk memantik diskusi kita nanti. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi ini, kita lanjut ke pembicara yang kedua, Mas Muhammad Fadli. Pada Mas Fadli, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Imam. Mungkin aku mau lanjut apa yang diceritain sama si Rifki ya. Karena dulu aku pernah nyoba mencoba merasakan apa yang dirasakan sama teman-teman difabel waktu itu. Jadi aku mencoba waktu itu jadi difabel netra dan mencoba bagaimana sih sebenarnya layanan fasilitas di kampus UNY itu dalam mewadahi teman-teman difabel yang ada di kampus mereka itu gitu. Tapi nyatanya setelah kami mencoba, waktu itu aku jadi difabel netra dan aku berjalan dari gerbang UNY Rektorat, terus kemudian ke perpustakaan, habis itu ke perpustakaan, habis itu ke Digilip. Nah, itu yang aku rasain. Aku pikir setelah kami telusur ke fakultas lain dan kemudian mencoba itu, aku pikir jadi UNY ini lebih ke melakukan pencitraan bahwa kampus kita udah memenuhi standar inklusivitas itu gitu. Tapi itu hanya tampak di depan gitu. Kayak misal apa yang diceritakan Rifki tadi di GOR, di gedung-gedung yang sering didatangi oleh si pemeriksa gitu, atau pengamat gitu, pengawas gitu, di rektorat. Yang penting ada aja. Itu terlihat ketika
aku jalan dari Perpus menuju ke Digilip. Nah, itu nggak semuanya itu ada penanda untuk jalan bagi teman-teman difabel netra gitu. Itu nggak ada, sebagian nggak ada. Artinya itu hanya dipasangin untuk memenuhi standar aja gitu. Terus kemudian selain itu, ketika aku mau jalan dari Digilip ke FIS waktu itu udah nggak ada. Di depan rektorat aja ada blok itu, tapi di belakangnya udah nggak ada dan sama sekali jelek jalannya, trotoarnya gitu. Ya, aku pikir setelah melakukan observasi itu yang sedikit itu, aku jadi menyimpulkan bahwa ya UNY memenuhi fasilitas teman-teman difabel hanya di titik-titik tertentu aja gitu. Bahkan di PLB pun seperti yang dikatakan Rifki tadi, kamar mandinya waktu itu aku juga menelusur ke sana, kamar mandinya juga masih sempit waktu itu. Meskipun ada pegangannya gitu. Tapi untuk dimasuki kursi roda bagi teman-teman difabel daksa itu masih nggak cukup aku pikir kayak gitu. Dan cukup pun itu terlalu sempit gitu. Itu masalah yang kedua lagi UNY aku pikir waktu itu aku pernah sempat mewawancarai atau belajar sama salah satu dosen PLB dan waktu itu dia juga sempat menjabat di pusat studi layanan difabel UNY waktu itu, LPPM UNY. Tapi sayangnya itu udah nggak ada. Waktu hari H aku wawancara beliau, dia udah cerita bahwa UNY udah nggak ada, tapi nggak ada diusung atau diangkat ke permukaan masalah itu, bahwa ULD udah nggak punya bahwa UNY udah nggak punya ULD, unit layanan disabilitas gitu. Itu masalah yang kedua. Padahal seharusnya kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 8 2016, itu harusnya perguruan tinggi itu harus punya unit layanan beri kepada. Mohon maaf Mas, suaranya terputus. Ya. Mas. Suaranya terputus. Sekarang udah jelas belum? Udah. Oke. Ya, harusnya perguruan tinggi itu harus punya unit layanan disabilitas. Ya, apa fungsinya unit layanan disabilitas di perguruan tinggi? Ada sebenarnya banyak sekali fungsi yang bakal didapat sama kampus sebenarnya, terutama sama mahasiswa yang difabel gitu. Ketika dia mencanangkan sebagai kampus inklusif gitu, tapi nyatanya unit layanan disabilitas ada nggak ada itu. Kalah sama UIN yang dia punya pusat studi layanan disabilitas di sana gitu. Nah sebenarnya apa sih unit layanan disabilitas dan apa fungsinya di perguruan tinggi itu? Ada sekira 7 kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 8 2016, fungsi dari unit layanan disabilitas. Pertama, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas itu. Nah, artinya teman-teman difabel slow learner atau bahkan yang fast learner, nah itu bisa terfasilitasi dengan adanya unit layanan disabilitas itu. Kenapa? Karena sebagai pendidik harusnya dosen atau siapapun itu harusnya ya menyesuaikan apa
yang dialami atau kondisi dari mahasiswanya itu sendiri itu. Entah bagaimana dia cara mengajar, terus dia bagaimana berkomunikasi dengan mahasiswa itu, terus bagaimana tingkat kesulitan materinya itu karena menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa yang slow learner itu. Nah, yang kedua adalah mengordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas itu. Nah, dengan adanya ULD artinya di dalamnya bakal banyak sekali terjadi diskusi itu. Entah dari dosen PLB atau keluhan dari mahasiswa disabilitas gitu, bahwa ada kekurangan-kekurangan ini loh. Kayak misalnya ketika aku kemarin nyoba misalnya berjalan sehari jadi difabel netra, ketika ada kekurangan aku bisa lapor ke sana itu. Oh, bahwa ada kekurangan ini loh di blok untuk difabel netra di UNY itu. Beberapa titik juga masih banyak yang nggak ada gitu. Nah, itu bisa dilaporkan dan bisa ditindaklanjuti gitu. Nah, seperti yang dikatakan sama Rifki, ya itu ketika udah nggak ada ULD tapi adanya grup sahabat difabel itu, akhirnya nggak jalan. Laporan-laporan semacam itu jadi terbengkalai gitu, dan kondisinya bakal tetap seperti itu gitu. Nah, gunanya ada ULD itu kan seperti itu. Selain itu juga dia memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan akomodasi yang layak. Nah, sebenarnya akomodasi yang layak itu sendiri udah ada di PP 13 2020. Yang seyogianya juga udah harus sesuai dengan standar yang ada di sana itu. Terus yang keempat, fungsi menyediakan konseling. Yang kelima, melakukan deteksi dini bagi peserta didik terindikasi disabilitas. Terus yang keenam, merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater. Yang ketujuh, memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Nah, artinya sangat banyak manfaat yang bakal didapatkan sama teman-teman difabel ketika ada ULD itu. Kebutuhan-kebutuhannya bakal terpenuhi dengan adanya ULD. Tapi nyatanya perguruan tinggi UNY nggak menyediakan itu. Dan itu pun ditutup-tutupi seperti yang aku bilang tadi. Waktu itu beliau si dosen PLB yang waktu itu aku belajar sama teman-teman ekspresi waktu itu dia bilang bahwa ULD udah nggak ada. Entah dibubarin, entah membubarkan diri, tapi itu nyatanya nggak ada. Dan aku nggak tahu kalau sekarang update terbaru apakah dibikin atau enggak sama Sumaryanto sebagai rektor gitu. Nah, aku belum tahu update-nya, tapi waktu itu 2020 beliau bilangnya ya masih nggak ada ULD-nya dan nggak diangkat ke permukaan gitu. Dan harusnya ketika pendidikan tinggi, aku pikir jadi masuk akal ketika UNY nggak mengangkat masalah itu gitu. Maksudnya nggak terangkat masalah soal ULD-nya nggak ada. Karena memang ada sanksi jika merujuk ke undang-undang yang tadi 8/2016 bahwa pendidikan tinggi yang nggak memiliki ULD ada sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan bahkan, terus pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, dan bahkan UNY ketika masih dalam jangka waktu tertentu nggak memiliki ULD, terancam bakal dicabut izin penyelenggaraan pendidikannya. Artinya UNY dibubarkan ketika nggak punya ULD, yang mana harus ada karena pendidikan untuk semua gitu. Artinya mereka ketika nggak punya ULD itu nggak memfasilitasi teman-teman difabel dalam belajar itu.
nggak memadai. Nah, harusnya ada resiko itu dan akhirnya nggak diangkat ke permukaan kayak gitu. Nah, mengenai akomodasi yang layak itu juga udah dijelaskan secara runtut dan penjabarannya cukup jelas di PP 13 PP nomor 13 tahun 2020. Nah, sebenarnya banyak sekali sih yang aku temui di UNY yang ya seperti yang aku bilang bahwa UNY sangat-sangat menunjukkan pencitraan yang tinggi gitu soal pelayanan disabilitas gitu. Hanya di titik-titik tertentu aja gitu. Kayak misalnya waktu teman-teman SBM, misalnya waktu penerimaan seperti yang dikatakan Rifki, ada banyak diskriminasi di sana. Kayak misal waktu aku SBM itu ada tes buta warna kalau nggak salah. Dan itu akhirnya bakal menyulitkan teman-teman yang difabel netra gitu ketika dia mau tes terus kemudian di olahraga misalnya, terus karena dia difabel dan nggak lulus tes buta warna akhirnya nggak diterima gitu. Nah itu akhirnya ya jadi diskriminatif gitu ke mahasiswa gitu. Dan seharusnya WNJ mendapat risiko-risiko yang sesuai undang-undang itu tadi gitu. Nah, banyak sebenarnya yang UNY nggak punya soal layanan disabilitas. Kayak misal ketika seperti yang dikatakan si Rifki tadi, bahkan di Gilip waktu aku masuk itu sama sekali masih sangat bingung gitu ketika masuk ke di Gilip, meskipun ada liftnya tapi menuju ke sana pun kita masih butuh bantuan orang lain gitu. Waktu itu masih dibantuin sama seorang teman gitu. Nah artinya lift itu aku pikir jadi barang yang dimewah-mewahkan aja gitu. Ya, ya. Terus kemudian ketika aku tanya di Gilip waktu itu, apakah ada audiobook yang diperuntukkan untuk umum atau teman-teman difabel terkhusus itu juga si petugasnya juga bilang nggak ada gitu. Nah waktu itu ada sedikit perdebatan sebenarnya dengan salah satu teman bahwa ya kenapa nggak ada gitu. Itu akhirnya hanya disediakan waktu pembelajaran, tapi waktu itu juga jam kuliah juga, tapi tetap nggak ada gitu. Dan di perpustakaan pusat juga nggak ada buku braille gitu. Dan aku pikir hal-hal semacam itu jadi sebenarnya bisa terwadai ketika masalah yang paling inti, masalah yang paling besarnya yaitu WLD itu ada di UNY itu. Nyatanya kan itu nggak ada di ULD dan akhirnya masalah-masalah kecil masalah-masalah turunannya jadi tambah banyak gitu, kayak fasilitasnya nggak terpenuhi, nggak sesuai standar gitu. Seperti yang katanya Rifki, bloknya nggak sesuai, hanya jalan-jalan tertentu gitu. Itu sih, apalagi di masa pandemi ini aku pikir bakal banyak kesulitan yang dialami teman-teman difabel gitu. Ya aku sempat baca beberapa tulisan teman-teman soal ya kesulitan teman-teman difabel netra, teman-teman difabel rungu dalam mengakses pembelajaran online gitu. Karena pertama nggak semua fakultas menyediakan juru bahasa isyarat itu untuk menerjemahkan atau mewadai teman-teman tunarungu dalam mengakses pembelajaran yang dijelaskan itu. Terus kemudian kesulitan bertugas, mengerjakan tugas itu di rumah, ya itu jadi masalah yang
masalah turunan yang cukup krusial aku pikir di masa pandemi. Kayak gitu sih. Terus kemudian mengenai kembali ke akomodasi yang layak, itu udah cukup jelas dijelaskan dalam PP 13 2020 itu gitu, bahwa unit layanan disabilitas di perguruan tinggi punya tugas melakukan analisa kebutuhan gitu. Kayak semisal ketika ada studi bahwa UNY butuh nih masing-masing fakultas atau masing-masing mata kuliah seyogianya harus memfasilitasi teman-teman difabel dalam mengakses materi atau pembelajaran yang diberikan oleh dosen gitu. Dan itu bisa jadi apa ya? Ya paling tidak penyaluran dana yang diterima oleh mereka gitu, bahwa teman-teman mahasiswa nggak terkecuali teman-teman difabel juga bayar UKT di sana itu. Lalu fasilitas semacam itu yang harusnya mereka butuhkan nggak ada gitu. Nah itu jadi masalah gitu. Dan masalah lain juga kebutuhan soal pendidikan inklusi. Akhirnya aku nggak tahu apakah di fakultas lain ada pembelajaran. Oh mungkin ada, kayak di apa FIS kalau nggak salah itu ada mata kuliah khusus pendidikan inklusi gitu. Tapi di PGSD Penjas, tempatku mengenyam pendidikan di FIK, itu nggak ada mata kuliah khusus pendidikan inklusi. Adanya bagaimana teman-teman calon guru di PGSD Penjas itu dalam mendidik siswa difabel di sekolah itu, namanya pendidikan adaptif gitu. Dan itu kupikir jadi terbatas pengetahuanku soal pendidikan inklusi karena itu cukup fokus ke olahraganya gitu, bagaimana kita mengajar olahraga di SD yang punya siswa difabel kayak gitu. Dan akhirnya itu jadi turunan lebih lanjut soal bahwa bagaimana calon guru ini mendidik siswa-siswa di sekolah nantinya nggak tahu bagaimana dasar memperlakukan teman-teman difabel gitu, kebutuhannya seperti apa. Nah itu jadi nggak terakses pengetahuan semacam itu gitu. Nah tugas kedua dari ULD di perguruan tinggi adalah memberikan rekomendasi. Yang ketiga melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis itu. Nah artinya aku pikir jadi tanggung jawab UNY untuk mewadahi teman-teman dalam mengakses pendidikannya. Katakanlah di masa pandemi ini teman-teman difabel netra butuh bagaimana cara mengakses teknologi, seperti yang waktu itu aku bahkan baru tahu dari Rifki bahwa dia bisa mengakses telepon pintarnya untuk bersuara gitu. Jadi dia nggak perlu susah untuk membaca teks yang ada di handphone gitu. Tapi ada suaranya, klik berapa kali jadi apa gitu. Kayak gitu. Dan aku nggak tahu itu di kampus itu. Aku tahu dari Rifki gitu. Nah, harusnya itu jadi tanggung jawab UNY apalagi di masa pandemi ini untuk gimana akhirnya teman-teman difabel itu mengakses telepon pintarnya untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian bagaimana melakukan kegiatan perkuliahan di rumah gitu dengan ya solusi-solusi teknis lah gitu.
Terus kemudian ada juga tugas untuk melaksanakan pendampingan dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, jatuhnya tugas-tugas semacam ini jadi nggak ada yang megang gitu. Siapa yang harusnya mengawasi itu, karena fasilitasnya nggak memenuhi itu. Karena lagi nggak ada tempat untuk teman-teman mahasiswa difabel atau yang teman-teman lain memprotes atau memberikan keluhan tentang fasilitas yang rusak atau yang bahkan nggak ada sama sekali itu. Ya, carut marut masalah semacam itu jadi ya terus berkelindan gitu karena memang ULD-nya nggak ada gitu. Itu sih. Terus kemudian sebenarnya tugas-tugas ULD di perguruan tinggi juga udah lebih rinci dijelaskan di akomodasi yang layak aturan PP 13 2020 ini itu. Ya sebenarnya di ULD aku pikir itu jadi masalah di setiap Indonesia aku pikir terlalu gagap dalam terlalu terburu-buru pikir atau ya lebih ke yang penting ada aturan soal pendidikan inklusi gitu. Sejak bahkan merujuk ke aturan internasional gitu bahwa waktu itu di tahun 70-an di Amerika Serikat para difabel itu mendemo kantor distrik bahkan kantor departemen nasional untuk memfasilitasi teman-teman difabel. Itu terus kemudian ya terus Indonesia mencatut itu, tapi nyatanya aturan ya tetap nggak dilaksanakan gitu. Kayak misalnya di Yogyakarta sendiri pun ULD itu ya cuman yang ada itu di kota gitu. Nggak ada, padahal di undang-undang sendiri harusnya itu di setiap kabupaten ada ULD gitu. Nyatanya enggak gitu. Kenapa? Di regulasi sendiri itu aturan soal ULD ada sejak 2016 itu. Tapi pembentukan undang-undang lanjutan soal rincian bagaimana fasilitas ULD itu terbentuk, terus apa saja isi di dalamnya, terus standar macam apa yang harus diterapkan, fungsinya, itu baru dibikin 4 tahun setelahnya itu. Waktu yang cukup lama aku pikir untuk merincikan kebutuhan yang lebih rinci soal ULD gitu. Ya itu adalah PP 13 tahun 2020 gitu. Padahal peraturan soal pendidikan inklusif sudah ada sejak 2003 gitu seperti yang dikatakan Rifki gitu. Nah, carut marut semacam itu aku pikir cukup terstruktur dan jadi memang masalah yang cukup pelik. Dan akhirnya UUNY juga ikut-ikutan jadi salah satu yang nggak memenuhi aturan itu gitu. Itu aku pikir sangat disayangkan sih ketika padahal UNY udah punya PLB itu pendidikan luar biasa gitu. Tapi nyatanya lift di PLB sendiri baru ada setahun ke belakang. Aku pikir waktu itu aku wawancara seorang dosen yang tadi aku bilang itu baru 2020-an pertengahan dan itu baru dibangun lift di sana. Mungkin sekarang udah jadi dan pembelajaran jadi online gitu. Aku pikir cukup telat dengan awal dibentuknya PLB gitu. Bahwa mereka yang menginisiasi adanya teman-teman difabel yang daftar ke UNY itu. Kemudian pembenahan fasilitas juga baru sekarang ini gitu. Itu sih barangkali itu dulu sih dari aku soal aturan-aturan tentang
sudah inklusifkah UNY? Aku pikir itu dulu soal aturan. Itu sih. Kembalikin ke Bung Imam. Oke. Terima kasih. Baik, makasih kembali Mas Fadli. Sangat menarik juga apa yang disampaikan oleh Mas Fadli. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Fadli terfokus pada ini ya, pada ULD, yaitu unit layanan disabilitas. Seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, setiap perguruan tinggi itu harus ada ULD. Cuman di UNY, seperti yang udah disampaikan Mas Fadli, ketika berdiskusi dengan dosen PLB tadi, sebenarnya yang permasalahan ULD ini tidak diangkat ke permukaan gitu, atau tidak dibahas secara khusus karena takutnya nanti UN ini kena sanksi dari pemerintah karena tidak memenuhi apa yang sudah ada dalam undang-undang gitu. Dan peran ULD juga sangat vital dalam membangun pembelajaran ataupun perkuliahan yang inklusif di kampus, karena melalui ULD segala hambatan ataupun segala permasalahan terkait akomodasi ataupun dan sebagainya yang berhubungan dengan mahasiswa difabel bisa diadukan ke ULD, dan ULD yang akan menindaklanjuti. Nah, sangat menarik terkait apa yang disampaikan oleh Mas Fadli. Ini juga akan menjadi bahan yang diskusi kita nanti. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Mas Fadli. Tadi pembicara 1 sudah menyampaikan sedikit bahan pemantik, kemudian pembicara 2 juga sudah. Maka selanjutnya kita akan memasuki pada sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen bertanya ataupun ngasih tanggapan, bisa langsung open mic ataupun melalui room chat. Dipersilakan. Halo, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya atau ngasih tanggapan? Bisa langsung open mic atau lewat room chat. Aku mau nanya dong Oh iya, ke silakan. Rifki. Kok aku sendiri yang tanya ya? Ya, aku mau tanya ke Rifki. Di UNY itu masih nggak ada ULD berarti ya, Rif? Oke, untuk ULD saat ini itu sudah tidak terdengar peradabannya. Jadi sudah menghilang sejak tahun 2020-an. Kegiatan terakhir pada tahun 2019 adalah foto lingkungan ramah disabilitas. Jadi kegiatannya di situ tuh terfokus pada misalnya pada perkuliahan, akses enggak nih? Kalau misalnya akses difoto, kalau enggak juga difoto. Nanti dikasih keterangan gitu. Nah, terus di lingkup luar pun demikian, akses enggak atau bisa terpenuhi enggak, nanti difoto. Nah, itu kegiatan terakhir dari ULD-nya. Itu Mas Fadli. Nah, terus kemudian kan ya sejak 2020 kayak yang diceritain sama dosen PLB itu kan. Terus kemudian sampai saat ini itu keluhan-keluhan semacam bagaimana fasilitasnya, terus kemudian kebutuhan teman-teman difabel itu belum terpenuhi. Nah, keluhan semacam itu jadi nggak ada yang terwadahi memang berarti, Mas Rifki. Gimana sebenarnya yang terakhir, bisa diulang? Keluhan-keluhan mahasiswa difabel soal mengakses pendidikan di UNY itu jadi nggak terwadahi ketika nggak ada ULD sejak 2020 itu sampai saat ini.
sejauh ini keluhan-keluhan tersebut hanya ditampung oleh dosen PLB UNY. Jadi di unit layanan disabilitas dulu kan sempat ada beberapa dosen. Nah, jadi sekarang lebih terkhusus kalau mahasiswa disabilitas ada keluhan itu masuknya ke PLB gitu. Pernah juga ada kasus pada ini ya, pada mahasiswa bahasa Inggris. Beliau nggak tahu kenapa itu dosen-dosennya yang di pendidikan bahasa Inggris itu mengeluhkan dia tuh dari segi IPK itu kan turun. Nah, terus konsultasi ke dosen PLB. Ini kenapa turun? Apakah karena pembelajaran daring atau karena apa gitu kan? Terus kebetulan dosen PLB tersebut menghubungi yang bersangkutan, disabilitasnya yang bersangkutan. Nah, di situ untuk lebih ke komunikasinya bagaimana, saya kurang tahu ya. Jadi sejauh ini untuk kebutuhannya itu lebih masuk ke dosen PLB gitu. Oke, thank you, Rif. Sudah dikonfirmasi. Silakan Imam, di moderator Imam. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki dan Mas Fadli. Ternyata selama ini segala masukan ataupun kegalauan yang dirasakan oleh mahasiswa difabel itu hanya tertampung oleh dosen-dosen PLB. Artinya tidak ada sebuah wadah khusus gitu untuk menampung segala keresahan dari mereka. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang lewat chat nih. Maaf Kak, perkenalkan saya Elsa Mardina Octavia dari Prodi BK, izin bertanya. Kan di UNY ada DPM dan BEM gitu. Nah, apakah sebenarnya program kerja yang berhubungan dengan mahasiswa difabel itu sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa difabel itu sendiri? Atau justru belum? Terima kasih. Maaf tidak dapat mic. Oke, makasih Mbak Elsa. Silakan mungkin dari Mas Rifki dulu ya, selaku yang bergelut langsung dalam dunia difabel gitu. Silakan Mas. Oke ya, saya vokal kalau mengenai disabilitas, terus anak, perempuan sama pendidikan itu saya vokal di situ ya. Nah, kebetulan kegiatan apa ya tadi BEM sama DPM itu masih minim ya yang mengkaji atau mungkin melaksanakan kegiatan tentang disabilitas. Itu masih minim dan di situ kurang kurang mendukung lah, istilahnya kurang mendukung untuk disabilitas ikut kalau memang dia individu yang kurang vokal gitulah. Jadi kegiatannya untuk yang terkhusus atau yang umum itu masih kayak nggak ada bedanya. Ya udah kamu ini berarti bisa lingkup kamu disabilitas ikut nggak apa-apa, tapi kayak kegiatan yang khusus atau mungkin diskusi yang khusus atau kajian tentang disabilitas itu sangat minim dan bahkan belum ada menurut saya. Terus lagi kemarin ya kasusnya tuh ini yang isu yang kemarin sempat ramai itu, saya ngikutin PKKMB. Nah itu kan pada tahun 2020 banyak beberapa mahasiswa mengikuti PKKMB. Ada di FIP ada 4 kalau nggak salah. Difabel tulinya 1, netranya 3, sama gangguan kecemasan ya. Nah itu penugasan yang tidak aksesibel
Nah, PKKMB ini kan rangkaian kegiatan dari BEM. Nah, di situ berarti kan mengindikasikan bahwa kurang begitu diperhatikan gitu. Terus pada tahun 2021 kemarin itu awalnya itu kebingungan ya. Maksudnya tugasnya kan kayak ya udahlah disusun gitu. Nah, kebetulan saya masuk nih di situ untuk memberikan solusi. Kalau memberikan penugasan ya disesuaikan dengan BK-nya. Misalnya dia tuli ya, jangan dikasih penugasan yang kurang sesuai, kayak misalnya tuli tapi disuruh ceramah, disuruh orasi gitu, yang menggunakan suara atau menggunakan misalnya berhubungan dengan telinga pendengaran. Nah, itu kan kayak kurang bisa diterima kan oleh disabilitas tuli. Pun demikian dengan disabilitas netra atau difabel netra. Nah, itu ada tugas yang berbentuk visual. Masih ada itu. Terus kebetulan kemarin aku masuk di situ ya, maksudnya memberikan arahan. Nah, untuk FIP sendiri kemarin dapat tercover, dan teman disabilitas yang masuk di situ dia bisa mengakses tugas. Kalau di UNIF kemarin masih ada sebenarnya yang penugasan seperti itu, dan itu contoh kecil dari PKKMB itu kan ya rangkaian kegiatan dari BEM. Nah, di situ dari segi penugasan belum aksesibel. Berarti kan dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa BEM atau DPM belum mengkaji atau belum memahami isu disabilitas yang saat ini sangat-sangat hangat untuk kita kaji gitu. Baik, terima kasih Mas Rifki. Nah, ternyata dari pengakuan Mas Rifki dan teman-teman difabel yang lain, banyak dari program BEM itu tidak ada yang mengagendakan satu program khusus gitu untuk para mahasiswa difabel. Dan tadi juga menarik terkait kasus PKKMB. Nah, dari BEM sendiri belum mengkaji ya isu terkait dengan disabilitas, sehingga penugasan yang ada pada PKKMB tempo hari itu kurang aksesibel bagi teman-teman difabel. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi nggak yang mau nanya-nanya atau ngasih tanggapan? Oh, ya mungkin. Halo. Oh, ya. Ya, aku masuk dong. Oh iya, silakan. Aku Fajar, temennya Hani. Jadi aku mau nanya ini. Tadi kan udah dijabarin juga ya sama Rifki dan sama Fadli soal gimana sih kekurangannya UNY di ranah pengadaan fasilitas dan lain sebagainya gitu. Atau singkatnya UNY sudah ramahkah dengan disabilitas gitu. Nah, aku coba mau ke Oop dulu, mau ke Fadli dulu untuk bertanya soal gimana sih isu tentang disabilitas itu di kampus gitu dan di media-media massa saat ini gitu. Apakah akhirnya memang media massa hari ini, baik itu media massa arus utama yang kita sering lihat di TV atau di koran-koran internet gitu, atau media alternatif seperti Persma kayak Ekspresi, itu melihat isu difabel itu seperti apa sih gitu? Apakah memang sebegitu kurangnya kah isu difabel diulas gitu sampai bahkan UNY sendiri itu yang seperti dikatakan sama Fadli tadi, kasus unit layanan ya,
layanan disabilitasnya mandek tapi tidak jadi sorotan yang begitu besar gitu. Padahal ini kukira masalah yang gawat mengingat ini merupakan amanah undang-undang begitu kawan-kawan. Ya mungkin itu dulu pertanyaanku. Terima kasih. Hai Riz, lama nggak ketemu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Fadli. Cek Mas Fadli masih di room atau? Ya, halo. Oh iya, masuk Mas. Ya, Saudara Fajar. Terima kasih sudah bertanya. Ya, soal pemberitaan tentang disabilitas di media kampus misalnya, aku pikir cukup kurang. Baik di media kampus maupun media mainstream ya. Kenapa? Karena kerap kali yang diberitakan sama teman media massa misalnya, dari yang aku lihat hanya glorifikasi dari prestasi teman-teman disabilitas gitu. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Karena jadi salah pembawaan bahwa teman-teman disabilitas nggak bisa dipandang bahwa mereka hanya prestasi aja gitu, bahwa alat untuk meningkatkan motivasi teman-teman yang pembaca gitu. Misalnya ketika teman-teman disabilitas mendapatkan prestasi tinggi, itu jadi motivasi bagi anggapan bahwa ini loh teman-teman disabilitas aja bisa, masa teman-teman yang non difabel nggak bisa gitu. Nah itu kan jadi masalah gitu. Nah sudut pandang semacam itu di media yang jadi masalah itu di media mainstream itu. Kalau di media yang nggak mainstream misalnya kayak Expresso misalnya, nah aku pikir kurang. Akhir-akhirnya aku pikir nggak kurang juga sih ya. Kenapa? Karena beberapa kali aku membaca tulisan teman-teman Expresso, ya itu membahas soal disabilitas gitu. Kayak misalnya kesulitan teman-teman difabel, mahasiswa difabel dalam melakoni PKKMB kemarin gitu. Maupun yang lain, meskipun tulisan-tulisan yang mendalam itu nggak ada gitu. Nah, artinya butuh semacam pemberitaan soal masalah-masalah yang terjadi di UNY sendiri gitu. Misalnya soal ULD yang nggak ada gitu. Aku pikir itu penting untuk diangkat gitu. Dan update terbaru soal disabilitas itu baru aku disabilitas di UNY misalnya, terutama itu baru aku tahu itu dari solider.id. Solider.id itu media yang khusus memberitakan isu-isu inklusivitas dan disabilitas itu. Nah, dari situ dan bahkan update soal UNY pun itu terakhir 2019 itu. Itu membahas soal bahwa fasilitas UNY apakah udah memenuhi standar atau belum gitu, dan bagaimana sejarahnya PLB gitu. Terus kemudian ada pusat studi layanan disabilitas masih berfungsi, dan waktu itu ketuanya itu dosen PLB kalau nggak salah. Nah, dan informasi yang terbaru baru itu dan pemberitaan soal ULD-nya udah dihapus, PSLD-nya udah nggak ada, itu nggak ada diangkat ke permukaan itu. Dan aku pikir itu penting. Kenapa ya? Biar teman-teman difabel itu mendapat perlakuan yang selayaknya gitu, sama dengan teman-teman yang lain. Ya pendidikan untuk semua gitu. Itu sih dari aku. Terima kasih Bung Fajar. Baik, terima kasih Mas Fadli. Gimana? Apakah ada tanggapan dari Mas Fajar?
Ya, ya. Ya, terima kasih jawabannya Mas Fadli. Nah, ya ini dia yang akhirnya penting gue pikir ya. Karena dari tadi kita kan udah mendengarkan paparan-paparan yang kukira cukup gawat untuk di tingkat universitas kayak UNY gitu. Yang katanya udah mau WCU, udah mau PTNBH, tapi masalah ULD ini sama sekali nggak terangkat itu. Nah, ini kukira jadi otokritik juga untuk teman-teman di Ekspresi, khususnya nih Mas Fadli yang kayaknya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat tertarik dan minat di isu disabilitas gitu. Untuk lebih nge-up lagi soal kasus-kasus disabilitas itu. Apalagi kita juga sebagai teman-teman, kira teman-teman Persma juga sudah punya perspektif yang kira sangat mumpuni untuk ngebahas soal disabilitas gitu. Mungkin itu sih aku. Terima kasih teman. Baik, terima kasih Mas Fajar. Nah, sangat menarik terkait diskusi tadi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aku masuk bentar dong. Oh iya, boleh Mas. Tadi kan ada yang tanya mengenai kegiatan BEM atau DBM. Itu udah kayak ada yang khusus nggak nih buat disabilitas atau udah mengakomodir belum nih buat disabilitas. Nah, ini kayaknya ada salah satu pengurus BEM ya, Mas Gifari, masih ada nggak ya? Coba dong Mas Gifari, gimana tanggapannya? Iya Mas, hadir. Oke, mantap. Ya, gimana Mas Rifki? Menyambung dari pertanyaan tadi, kan tadi ada yang tanya gimana sih di BEM atau di DPM itu udah ada kegiatan yang untuk disabilitas atau misalnya kegiatan itu apakah akomodir buat disabilitas. Nah, dari Mas Fadli gimana, Mas Gifari gimana nih pandangannya, atau gimana nih BEM ke depannya, apakah mau ada atau mau bikin seperti apa untuk isu ini? Oke, aku izin masuk ya teman-teman. Menurut aku pribadi dari untuk BEM sendiri belum banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kayak difabel ya, atau meliput isu-isu tentang disabilitas. Nah, makanya dari aku pribadi ingin memberikan sebuah kegiatan gitu. Tapi kalau dari aku kan, karena aku beda tidak berada di divisi MIBA gitu ya. Kalau di hima-hima MIBA gitu, misalnya. Jadi aku kurang tahu sih untuk kegiatan ramah difabel ini sudah ada apa belum begitu. Maksudnya dalam arti perlombaan besar dari BEM sendiri itu belum ada ramah difabel gitu. Karena dari beberapa kegiatan dilakukan ya jelas bertumpu pada kepentingan masyarakat banyak yang aku pikir belum ternotis dalam hal ini difabel, mahasiswa difabel. Begitu Mas Riki. Tapi dari aku pribadi sudah mencoba untuk menginisiasi adanya kampanye-kampanye disabilitas di kampus yang aku pikir juga dapat berkolaborasi dengan APIK gitu di Hima PLB. Namun sayang sekali untuk kampanye-kampanye ini terkesan sulit begitu dari teman-teman PLB sendiri, karena mungkin ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau event-event yang telah dilakukan sebelumnya. Tapi aku berharap untuk ada begitu ada
kekuatan yang cukup besar untuk melakukan kampanye terkait kampus inklusi, terutama di UNY ini. Yang mana memang banyak menyangkut kepentingan-kepentingan teman-teman di Fabel di UNY. Dan ya aku pikir kemudian nanti BEM atau Hima atau orang-orang lainnya yang mampu untuk bisa membuat sebuah kajian yang dimana nanti itu akan dipergunakan sebagai acuan dalam kita berkampanye dan lain sebagainya. Begitu Mas Rifki mungkin menurut saya. Terima kasih. Oke, mantap ya. Maksudnya terobosan yang akan diberikan atau pendapat yang mantap itu. Karena apa ya, sebenarnya isu disabilitas ini kan belum banyak didiskusikan di dunia kampus, khususnya terkhusus di UNY ya, karena mungkin kaum minoritas ya. Jadi kayak apa sih disabilitas minoritas, disabilitas minoritas, nah itu kan kayak menjadi isu yang kurang diperhatikan. Padahal kalau sebenarnya kita kaji lebih dalam, itu isu disabilitas ini bisa dimasukkan ke dalam cabang ilmu apapun. Misalnya di dunia kepenulisan, bisa menulis tentang disabilitas. Terus di kedokteran bisa tentang disabilitas. Ini penyebabnya apa? Kok bisa jadi disabilitas misalnya? Itu bisa. Terus dalam olahraga nih, kita harus menciptakan lingkungan yang bisa mengakomodir disabilitas di olahraga. Nah, itu kan mengindikasikan bahwa isu disabilitas ini bisa dikaitkan dengan konsentrasi atau disiplin ilmu apapun gitu kan. Oh ya, ini kebetulan ada juga nih pengurus Hima ya. Tak notis saja Mbak Nindira masih ada kan. Nah, gimana nih menurut Mbak Nindira dengan Himanya, atau dengan Mbak Nindira kan jadi pengurus Hima. Nah, mengenai isu disabilitas atau mungkin pandangannya. Silakan Mbak Nindira, apakah masih ada di room? Sepertinya sudah nggak ada lagi di room nih, Mas. Iya, ini barusan keluar. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Oke, makasih tadi Mas Givari sudah memberikan pandangannya terkait dengan isu disabilitas yang ada di ranah BEM maupun di Hima. Karena kebetulan Mas Givari ini just informasi aja, Mas Givari ini juga bergelut di Hima Pendidikan Luar Biasa dan di BEM FIP. Baik, selain itu ada yang mau masuk lagi. Tadi Mas Fajar kayaknya raise hand ya? Oh iya. Silakan Mas. Aku mau nanya ke Rifki gitu. Menurut Rifki, gimana sih akhirnya isu disabilitas ini harus ditanggapi seperti apa gitu? Karena yang akhirnya aku lihat ya, dari jalannya diskusi tadi, dari paparannya Rifki maupun paparannya Fadli, kayaknya isu disabilitas ini akhirnya nggak bisa kita serahkan pada salah satu pihak aja gitu. Misalkan kalau untuk konteks UNY ya kita serahkan kepada orang-orang birokrat yang harus ngurusin unit layanan disabilitasnya dan lain sebagainya gitu. Karena tadi kan si Rifki juga ngomongin soal ya kalau bisa ada sebenarnya teman-teman nih yang
aware masalah ini dan juga jadi pendamping untuk teman-teman disabilitas dalam melakukan aktivitas pembelajaran misalnya di kelas-kelas kayak gitu. Nah, menurut Rizky sendiri kayak gimana sih seharusnya teman-teman halayak umum tuh menanggapi isu disabilitas itu seperti apa kayak gitu. Itu dulu Kak Imam. Baik, silakan. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Rifki. Oke ya, mantap ini Bung Fajar. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya nih. Iya. Besok lah kita bisa obrolin secara offline. Oke. Mengenai isu disabilitas di masyarakat UNY ya. Jadi kalau menurutku itu kita mensosialisasikan dulu nih isu yang harus diangkat atau isu yang sedang hangat dibicarakan di media, karena sebenarnya isu ini kalau kita menelisik berita itu di media itu lagi maraknya mengkaji, banyak yang komunitas yang berdiri, terus organisasi-organisasi lain yang mulai bergerak ke isu ini, karena ya itu tadi isu ini tuh bisa disangkutkan ke berbagai disiplin ilmu kan. Maka dari itu sangat menarik sebenarnya kalau kita bisa mendalami di sini. Nah, terus terkhusus di UNY nih. Ya, kalau menurut saya isu ini deh diangkatlah pertama ke birokrasi dan lain-lain, bahwa kita itu nantinya bisa nambahin, entah nanti slogannya atau apanya, bisa nambahin dulu nih, kampus inklusi ramah disabilitas. Nah, nanti mahasiswa yang mau mendaftar pun selain mahasiswa disabilitas itu kayak apa sih ini inklusi, otomatis dia kayak tertarik, oh cobalah masuk inklusi itu seperti apa misalnya, yang belum tahu. Nah, mulai dari situ nih, mulai dari atasan situ udah kayak memberikan jalan dulu biar teman-teman yang ingin mendaftar kayak ada ketertarikan, UNY selain ilmu dengan kampus pendidikannya dia juga bersandang inklusi. Nah, di sini kan kayak menarik gitu kan. Terus untuk teman-teman yang udah di perkuliahan atau apa itu kalau menurut saya bukan wajib ya, tapi mulailah membuka untuk mengangkat isu disabilitas, entah nanti obrolan seputar disabilitas atau kajian-kajian apa, tidak harus berbentuk kegiatan, karena kegiatan pun bisa terakses oleh disabilitas, kayak misal kegiatan apa ya, misalnya tadi ya dikatakan MIBA misalnya, minat bakat. Nah, itu kan disabilitas juga bisa ikut, tapi lebih ke mendirikan isunya, jadi mulai mengobrolkan itu. Terus lebih bagusnya lagi kalau misalnya ada yang namanya UKM peduli difabel kayak di UGM. Jadi program kerjanya itu tidak hanya berkutat pada kampus, tapi bisa melakukan penelitian atau bisa melakukan berbagai macam aktivitas tentang disabilitas di luar. Jadi wawasan untuk inklusinya meluas gitu kan. Karena kita kan lebih ke kampus pendidikan ya, maksudnya lebih berbasis pendidikan, dan tidak menutup kemungkinan ketika kita nanti terjun di dunia mengajar atau di sekolah atau dunia pengajaran itu akan menjumpai siswa dengan disabilitas. Jadi tidak hanya mengandalkan mata kuliah pendidikan khusus, tapi di luarnya bisa kita mengetahui isu disabilitas dengan cara apa? Adanya entah nanti berbentuk UKM atau layanan unit disabilitas itu
biar wawasannya jadi ada, terus isu disabilitas di kampus naik. Nah, untuk mungkin ya aktivis kampus yang saat ini bisa ini nih menarik nih untuk kita kaji lebih dalam nih. Gimana kalau misalnya membentuk UKM nih tentang difabel, entah nanti bergeraknya di lingkup UNY sendiri atau secara meluas nih. Ini apa ya? Kalau menurut aku untuk malam ini nih bisa panjang sebenarnya tentang ini ya. Jadi membuka cakrawala terus tentang disabilitas, terus apa namanya? Harusnya nih kita mulai bergerak lah, nyari biar kita sambil mengikuti zaman, sambil mengikuti media yang sedang terjadi kan. Halayak itu kayak menotis isu ini untuk di kedepannya biar ada gitu di UNY. Itu sih menurut aku. Baik, terima kasih Mas Rifki. Gimana, ada tanggapan dari Mas Fajar? Ya, aku nanya lagi aja, boleh nggak? Boleh Oh ya? ya, boleh dong. Nah, iya sih, gue kira itu jadi hal, menanggapi dulu deh. Ya boleh, gue kira itu jadi hal yang harus jadi perhatian halayak gitu ya. Cuman akhirnya kan kayak yang dikatakan sama Fadli tadi, akhirnya arus media cuman ngomongin soal apa namanya prestasi dan lain sebagainya gitu, tapi nggak mengangkut substansi yang lebih mendasar lagi soal kesetaraan misalkan, atau soal aksesibilitas teman-teman disabilitas gitu. Nah, ini Rif, tadi kan kita udah ngomongin soal ini ya, soal fasilitas di UNY gitu. Cuman kukira akhirnya ada satu hal yang sangat-sangat membuatku ingin tahu gitu, yaitu perlakuan halayak umum di UNY gitu ya, baik itu mahasiswa atau dosen gitu. Ada nggak sih mahasiswa atau dosen itu yang akhirnya mungkin secara eksplisit ataupun implisit kamu rasakan mereka mendiskriminasimu gitu atau memandangmu berbeda kayak gitu? Oh ya, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan pertanyaannya terlalu sensitif, dan ya Rifki boleh menjawab atau enggak kalau enggak berkenan. Terima kasih kawan. Oke, suaraku masuk nggak? Masuk, Mas. Oke, pertanyaan yang mantap dan apa ya? Tidak ada istilah menyinggung atau apapun ya kalau dengan saya itu selalu. Jadi lebih ke tentang dosen ya. Dosen mendiskriminasi atau mendiskredit tentang keberadaan difabel itu berbagai, ini berdasarkan pandangan teman-teman disabilitas yang lain juga. Itu sejauh ini entah yang pada jurusan ilmu komunikasi di FIS, terus di jurusan pendidikan luar biasa, terus ada juga yang di jurusan bahasa Jerman, bahasa Inggris. Yang pernah saya tanya atau yang pernah di-sharingkan itu untuk entah implisit atau secara terus terang atau bagaimana, itu belum ada. Hanya kalau untuk mereka, wah udahlah kamu nggak ikut ini karena kamu nggak bisa, secara tegas gitu atau secara tertutup itu nggak ada. Namun dari segi penugasan yang apa ya, itu kayak mungkin nggak tahu entah dosennya yang salah atau yang bagaimana, itu ada dijumpai. Jadi ada yang disabilitas itu pernah
mengeluhkan pada saya tentang tugas yang berbentuk visual, sedangkan dianya tidak bisa mengerjakan secara visual itu. Terus pas dikonfirmasi ke dosen bahwa Bu, saya ini difabel gitu. Nah, kayak beliaunya ya udah kerjain aja gitu. Jadi lebih ke cuek. Tapi overall itu tidak mendiskriminasi, hanya kalau seperti itu kasusnya itu lebih ke tidak bisa menyesuaikan. Nah, dosen yang kurang bisa menyesuaikan. Tapi dia tidak mendiskriminasi. Cuma ya dalam penerapannya kurang bisa sesuai. Dan pada akhirnya anak tersebut minta saran ke saya. Gitu. Ini gimana nih baiknya gini. Pas saya ajak diskusi dan itu malah apa ya, kayak nggak semangat nih karena ya kayak gini nggak bisa ngakses gitu kan. Terus saya cuma bisa menjawab ya udahlah, disosialisasikan lebih dekat saja antara kamu dengan dosen yang mengampu kamu gitu kan. Terus lebih lanjutnya udah disosialisasikan dan namun hasil yang didapat tetap kurang maksimal. Jadi hasil yang didapat dalam artian apa ya, IPK lah, untuk nilai itu kurang memuaskan gitu. Itu sih jawaban dari saya. Gimana Mas Fajar, ada tanggapan lagi nggak? Cek Mas Fajar, gimana? Halo Mas Fajar. Ya. Gimana, ada tanggapan lagi Mas? Ya, gue kira ini akhirnya yang harusnya jadi fokus baik di teman-teman gerakan akar rumput, teman-teman pers, juga teman-teman BEM ya. Karena gue kira apa yang dijabarkan Rizky sudah jelas gitu. Ini akhirnya kan jadi satu masalah yang membuat teman-teman disabilitas kesulitan gitu. Dan salah satunya mungkin salah satunya aku rasa butuh alternatif gerakan yang lain biar isu ini semakin dikenal dan semakin banyak orang yang akhirnya aware dengan disabilitas gitu. Ya, mungkin salah satunya dengan membuat komunitas atau kayak yang dikatakan sama si Rifki tadi soal UKM, itu aku kira ide yang sangat menarik sih. Dan mungkin bisa di follow up lebih lanjut sama teman-teman disabilitas atau teman-teman dari Hima PLB tadi, karena kalau nggak salah aku dengar ada teman-teman Hima PLB juga dan juga ada teman-teman dari BEM ya gitu. Nah, itu sih kawan. Oke, makasih ya Rifki, makasih Fadli. Oke, makasih Mas Fajar. Aku masuk ya. Oh iya, Bung boleh. moderator, Masuk. Bung Imam, mau izin mau meninggalkan forum karena aku mau pulang di jalan bentar lagi. Mohon maaf ya. Terima kasih ya Bung makasih, Imam Mas. sudah menyelenggarakan Hati-hati di jalan diskusi yang sangat seru ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Baik, ada yang mau ngasih tanggapan lagi atau ingin bertanya? Aku masuk lagi boleh nggak nih? Ya, boleh. Aduh, jadi banyak omong. Ini kalau nggak salah tadi aku sempat lihat ada Mbak Ayu Celia Fernanda ya. Nah, itu kan salah satu pengurus Hima juga. Coba mungkin biar kita bisa lebih
rame atau lebih interaktif lah. Bagaimana pandangan Hima terhadap ini isu disabilitas. Mohon maaf, tadi siapa ya, Mas? Halo, Mas Rifki. Cek, halo Mas Rifki. Halo, halo. Tadi siapa ya yang Mas sebutin? Ayu, Celia. Oh ya, Ayu. Mungkin ingin memberikan pandangan yuk. Kayaknya terkendala, Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau masuk atau ngasih tanggapan maupun pertanyaan lagi. Atau dari Mas Rifki mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Cukup sih dari aku. Oke, siap. Makasih Mas Rifki. Dari teman-teman berarti nggak ada nih ya? Mungkin kalau misalkan udah nggak ada lagi, dari Mas Rifki juga udah cukup tadi. Diskusi kita akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti mungkin bakal ada sesi diskusi ataupun acara diskusi yang lebih menarik ke depan yang bakal diadakan oleh LPM Ekspresi. Nah, jadi berdasarkan dari diskusi kita tadi, berangkat dari segala keresahan, kegalauan yang dialami oleh mahasiswa difabel, nah itu seperti kata Mas Fajar merupakan hal yang gawat ya, yang sangat sangat perlu diangkat gitu. Sampai sekarang dari pihak kampus ataupun rektorat itu belum mengangkat isu itu untuk dibahas gitu. Makanya harapannya dari teman-teman yang berhadir pada diskusi malam ini tentu dari jurusan ataupun prodi yang berbeda-beda ya. Nah, dari teman-teman di sini juga mengikuti berbagai macam UKM. Ada yang dari ekspresi ataupun dari UKM tari dan lain sebagainya. Maka harapannya mari sama-sama kita berusaha menyuarakan isu-isu disabilitas melalui apa yang kita geluti. Misalkan dari UKM tari gitu. Mari sama-sama suarakan isu disabilitas melalui seni-seni tarinya gitu. Kemudian mungkin dari LPM Ekspresi, marilah semakin gencar lagi menyuarakan isu disabilitas dalam penulisannya gitu. Dan mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang aktivis ya juga ikut menggencarkan isu-isu disabilitas agar isu disabilitas ini terdengar gitu, membuka telinga para pemegang kekuasaan di kampus sehingga mereka bisa benar-benar mewujudkan akomodasi yang layak maupun apapun yang berhubungan dengan pelayanan disabilitas di kampus kita tercinta terutama. Oleh karena itu, sekali lagi, mari sama-sama kita suarakan isu disabilitas melalui bidang apapun yang kita geluti. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala partisipasi dan kehadiran teman-teman semuanya dalam kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Saya Muhammad Imam Humani selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
maupun kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.